Shalom, salam sejahtera. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Ibu ucapkan selamat datang buat kalian di kelas 9 ini. Karena pertama kali ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Elisa Lucy Susanti. Panggilan Ibu Elisa. Pengampu Mapel PPKN kelas 9. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pastikan kalian sudah mempersiapkan alat tulis, buku untuk mencatat materi yang penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami makna persatuan dalam kebangsaan. Yang kedua, memahami prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, menjelaskan permasalahan yang muncul dari keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kelima, menjelaskan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Materi pembelajaran kali ini yaitu bab 4, keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Media pembelajaran PPKN untuk SMP atau MTS kelas 9 oleh Elisa Lucy Susanti. Persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Makna kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Yang pertama, Dasar Negara Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Kita mencintai bangsa kita, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. Nasionalisme Indonesia tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Tiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk berkulturan yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, usaha, dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. Keempat, prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia
terhadap diri dan lingkungannya, yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan itu, kehidupan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Yang kedua, pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khasanah bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terjadinya konflik dalam masyarakat. B. Muncul sikap primordialisme. C. Muncul sikap etnosentrisme. D. Fanatisme yang berlebihan. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. A. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia, yaitu konflik antar suku. Yang kedua, konflik antar agama. Yang ketiga, konflik antar ras. Yang keempat, konflik antar golongan. B. Penyebab konflik di dalam masyarakat. Pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan dan cara melakukan sesuatu. Yang kedua, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. Yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Yang kelima, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Yang keenam, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan pertentangan konflik. C. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Yang keempat, perubahan kepribadian. Upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Upaya mencegah dan mengatasi masalah akibat keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara yang pertama, preventif, artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi kerjasama. Yang kedua, represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa. Yang ketiga, kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi. Beberapa upaya mengatasi konflik antara lain dengan membangun kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Setelah kalian memahami keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, lakukan hal-hal berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan akibat keberagaman masyarakat Indonesia.
Yang kedua, jelaskan macam-macam konflik yang terjadi akibat keberagaman masyarakat dan berilah contohnya. Yang ketiga, bagaimana upaya mengatasi masalah akibat keberagaman di lingkungan sekolahmu? Demikian pembelajaran kali ini telah usai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Shalom dan salam sejahtera.